Berbicara tentang serial killer, seringkali diasosiasikan dengan laki-laki. Itu semua bukan tanpa alasan, sebab mayoritas para serial killer datang dari kaum laki-laki. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa wanita pun bisa menjadi berdarah dingin, bahkan lebih parah dari apa yang kita duga. Seperti film kisah nyata yang akan saya bahas kali ini. Penasaran dengan serial killer wanita dari Denmark? Yuk kita bahas. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Caroline. Hari itu, dia diusir dari kamar sewanya karena sudah lama tidak membayar. Si pemilik akan menyewakan kamar yang ditempati oleh Caroline kepada orang lain. Ia memohon agar dirinya diberikan waktu untuk melunasinya. Namun si pemilik tidak mau tahu dan menyuruh Caroline untuk segera pindah. Jika Caroline terus memaksa, pria itu nggak akan segan-segan untuk membawa Caroline ke pengadilan. Dia sudah cukup sabar karena selama ini Caroline sudah diberi waktu, meskipun dia tidak membayar uang sewa kamar selama beberapa bulan. Diketahui Caroline bekerja di sebuah pabrik jahit yang membuat perlengkapan militer. Suaminya telah lama menghilang di medan perang. Pasca Perang Dunia I di Copenhagen, Denmark, banyak istri-istri yang ditinggalkan oleh suaminya akibat peperangan yang terjadi. Tidak sedikit juga dari mereka yang frustasi, bahkan rela menyerahkan anak-anaknya kepada orang lain yang lebih mampu. Sepulangnya bekerja, Caroline mendapat kontrakan baru yang jauh lebih kumuh. Bisa dikatakan sangat tidak layak untuk ditempati. Bahkan untuk buang air kecil pun menggunakan ember. Tapi ya mau bagaimana lagi, dia tidak memiliki uang yang cukup untuk menyewa kamar yang lebih layak. Esok harinya, Caroline dipanggil ke ruangan bosnya. Bosnya yang diketahui bernama Jorgen menanyakan surat kematian suaminya agar bisa mengurus dana santunan. Tapi Caroline tidak memiliki surat tersebut karena belum ada kepastian apakah suaminya masih hidup atau gugur di medan perang. Jorgen akan berusaha mencari tahu tentang suaminya Caroline. Beberapa hari kemudian, Jorgen memberi kabar bahwa dirinya belum menemukan informasi apapun tentang suaminya Caroline. Suaminya yang diketahui bernama Peter tidak ada dalam daftar tentara yang gugur, jadi dia tidak bisa berbuat banyak untuk menemukan Peter. Jorgen yang merasa kasihan lantas mengajak Caroline jalan-jalan. Ia juga menawarkan jika Caroline membutuhkan bahu untuk bersandar, Jorgen siap untuk melayaninya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara bos dan karyawannya semakin dekat. Bahkan mereka berdua berani melakukan HB di sebuah lorong umum yang disaksikan banyak orang. Bertepatan di hari itu, sebuah kabar gembira datang dari media internasional bahwa pada tanggal 11, jam 11, bulan 11 tahun 1918, Jerman menyatakan menyerah. Itu artinya perang telah usai. Jorgen merayakan hari kemenangan itu dengan mengadakan pesta kecil-kecilan bersama seluruh karyawannya. Pada suatu hari, ada seorang pria tak dikenal memanggil-manggil nama Caroline di depan pabrik. Caroline yang merasa tidak mengenali pria itu, lantas menghampiri dan memakinya. Ternyata guys, pria tersebut adalah Peter, suaminya Caroline. Caroline saat itu tidak mengenali Peter karena Peter memakai topeng setengah wajah. Wajahnya benar-benar rusak akibat insiden dalam peperangan. Caroline kemudian membawa Peter ke kontrakannya. Setibanya di sana, Caroline bertanya kenapa Peter tidak pernah membalas surat darinya. Peter menjawab bahwa dirinya terluka dan dia tidak sempat untuk membalas surat dari istrinya itu. Dengan berat hati, Caroline mengatakan bahwa dirinya sudah bersama orang lain, yaitu bosnya, dan sekarang dia sedang hamil. Caroline mengira jika Peter sudah tiada, namun Peter masih menganggap Caroline sebagai istrinya. Caroline tidak peduli, dia mengusir Peter dari kontrakannya. Peter, jeg har fået en anden mand. Det fik du mig til at tro, og jeg er blevet gravid. Du er min kone.
Så jeg har fået et nyt liv. Gå. Esok harinya Caroline menemui Jørgen dan menyampaikan kehamilannya itu. Dia ingin Jørgen bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan. Jørgen pun berjanji akan menikahinya. Bersama sahabatnya yang bernama Frida, mereka menyiapkan baju untuk menemui ibunya Jørgen. Caroline berkata, jika nanti dirinya sudah menikah dan tinggal di rumah Jørgen, Caroline berjanji akan membawa Frida bersamanya. Tentu saja hal itu membuat Frida sangat senang. Di tengah krisis pasca Perang Dunia I, dia tidak perlu lagi memikirkan pekerjaan untuk mencukupi keluarganya. Namun semua itu tidak sesuai harapan. Ibunya tidak setuju jika putranya menikah dengan Caroline, seorang wanita yang tidak sederajat. Bahkan yang lebih menyakitkannya lagi, ibunya menyuruh Jørgen untuk memecat Caroline dari perusahaannya. Jørgen tidak bisa berbuat banyak, meski dia sendiri mencintai Caroline. Dia lebih mendengar perkataan ibunya. Caroline tak sanggup menerima kenyataan. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di tempat pemandian umum menggunakan jarum rajut. Untungnya seorang wanita parubaya bernama Dagmar menghentikan aksinya itu. Dagmar menyarankan agar Caroline segera pergi ke dokter jika pendarahannya tidak berhenti. Sepanjang jalan, Dagmar merasa kasihan terhadap apa yang dialami oleh Caroline. Jika Caroline tidak menginginkan anak yang ada di dalam kandungannya, dia mempunyai cara lain, yaitu membantu menemukan keluarga asuh baru untuk calon anaknya nanti. Sebelum berpisah, Dagmar memberikan alamat toko permen miliknya. Jika Caroline membutuhkan sesuatu, dia bisa datang ke tempatnya. Beberapa bulan telah berlalu. Tidak terasa kini perut Caroline semakin membesar. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia bekerja serabutan. Tepat di hari itu, Caroline mengalami kontraksi hebat yang membuat semua orang menjadi panik. Untungnya ada seorang wanita parubaya yang membantu persalinannya. Persalinan pun dinyatakan berhasil. Caroline kini memiliki anak perempuan yang diberi nama Susi. Karena dia tidak menginginkan bayi itu, lantas dia membawanya ke tempat Dagmar untuk dicarikan orang tua asuh. Setibanya di sana, Dagmar mendata Susi. Caroline menanyakan, kira-kira siapa yang akan mengadopsi bayiku? Dagmar menjawab, beberapa orang baik, ya mungkin dokter atau pengacara. Yang jelas Susi pasti akan aman bersama mereka. Setelah dari kediaman Dagmar, Caroline pergi ke kontrakan sahabatnya. Frida menanyakan Susi, kemana bayimu? Caroline menjelaskan bahwa putrinya ia berikan kepada seorang wanita yang siap untuk mencarikan keluarga asuh barunya. Beberapa hari kemudian, Caroline yang rindu dengan putrinya kembali mendatangi kediaman Dagmar. Namun sayangnya, Susi sudah diadopsi orang lain. Caroline tidak diberitahu siapa dan dari mana yang mengadopsi putrinya itu. Caroline menginginkan bekerja di tempat Dagmar. Dia bisa melakukan apapun, bisa jaga toko ataupun menyusui bayi untuk sementara sembari menunggu keluarga asuh baru mereka. Dengan senang hati Dagmar menerimanya. Jadi selain memiliki toko permen, Dagmar menjalankan agen adopsi ilegal, membantu ibu-ibu yang kurang mampu untuk menemukan orang tua asuh baru bagi anak-anak mereka. Tapi sebelum itu, Irena, putri Dagmar yang sudah besar, disuruh menyusu kepada Caroline. Namun Irena malah berkata, di keesokan harinya datanglah ibu-ibu sosialita dengan membawa putranya yang masih bayi. Ibu itu bukanlah orang yang tidak mampu, melainkan dia malu memiliki anak yang, mohon maaf, kelainan bawaan sejak lahir. Sehingga dia datang ke tempat Dagmar dan berniat untuk menitipkan putranya agar diadopsi oleh orang lain. Dengan dihadiri pacar Dagmar, mereka merayakan ulang tahun Irena yang kelima. Dagmar menyuruh pacarnya untuk tidak datang ke tempatnya lagi, karena menurut laporan dari Caroline bahwa pacarnya itu gatal.
merayu dirinya di saat Dagmar tidak ada di rumah. Jeg vil ikke have, du kommer forbi længere. Jeg har ikke brug for dig. Hvorfor det? Ketika sedang jaga toko, seorang wanita muda datang sambil membawa bayi. Dia berniat memberikan adiknya agar Dagmar mencarikan orang tua asuh karena ibu mereka tidak sanggup untuk memberinya makan. Sebelum pergi, Dagmar memuji gadis itu sebab telah melakukan hal yang benar. Gimana enggak? Jika bayi tersebut tidak diadopsi orang yang lebih mampu dalam finansialnya, bisa saja dia mati kelaparan. Så vi finder en familie, der er god nok. Kan du beholde barnet? Du hjælper, ingen andre hjælper. Tak. Alasan kenapa Caroline mau bekerja di tempat Dagmar karena dirinya merasa sangat bersalah telah memberikan Susi putrinya kepada orang lain. Sebagai penebus atas kesalahannya, dia merawat bayi-bayi itu dengan penuh kasih sayang sebelum diadopsi. Pada suatu hari, Caroline menemui sahabatnya di taman. Dia bercerita bahwa dirinya telah bekerja untuk Dagmar. Dia juga menjelaskan jika Susi putrinya ia berikan kepada Dagmar dan telah diadopsi orang baik. Til at gøre noget godt. Du er sagfører. Fik de også dit barn? Ja. Malam harinya ketika Caroline sedang menidurkan bayi, Erena tiba-tiba datang dan meminta susu. Caroline jelas menolak. Namun tidak disangka, karena merasa kesal, Erena lantas memegang erat leher bayi itu hingga dia kesusahan nafas. Untungnya Caroline segera bangun. Caroline terkejut melihat kelakuan bocah itu. Di keesokan paginya, Dagmar tengah bersiap mengantarkan bayi itu untuk bertemu dengan keluarga asuh barunya. Caroline bertanya siapa yang akan mengadopsinya. Dia berkata bahwa Caroline tidak perlu tahu, dan jika Caroline emosian, lebih baik dia angkat kaki dari rumahnya. Caroline paham betul dengan sikap Dagmar seperti ini. Mungkin karena dia mendapat aduan dari Erena yang tadi malam ditabok oleh Caroline. Det er tid, jeg har fundet en familie. Det kan jeg ikke fortælle dig. Ja. De vil ikke have, at du skal vide det. Er det fordi jeg slog Irene? Det her det er en forretning, og det ved du godt. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, lantas Caroline mengikuti kemana Dagmar pergi membawa bayi itu. Setelah berjalan cukup jauh, Dagmar berhenti di sebuah bangunan kosong. Terdengar suara bayi menangis kencang, seperti sedang disakiti. Hampir saja aksi Caroline membuntutinya diketahui, namun dia segera pergi. Caroline yang masih penasaran dengan apa yang dilakukan Dagmar pun kemudian kembali ke tempat itu setelah Dagmar pergi. Dan ternyata guys, sesuatu yang mengejutkan. Dia melihat bayi tersebut di pembuangan air limbah dalam keadaan tak bernyawa. Pantas saja selama ini Dagmar tidak pernah memberitahu siapa orang yang sudah mengadopsi bayi-bayi tersebut. Kini terjawab sudah siapa Dagmar sebenarnya. Malamnya Caroline yang masih dalam keadaan syok lantas bertanya, "Di mana bayiku?" Dagmar menjawab bahwa putrimu bersama keluarga barunya. Caroline jelas marah. Dia mengatakan jika Dagmar adalah seorang pembohong dan telah menghabisi bayi-bayi yang datang ke tempat ini. Dagmar tidak mengelak tuduhan itu dan dia mengakuinya. Ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, Dagmar tidak bisa menjawab dan malah mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat yang mengerikan. Verden er et frygteligt sted. Forstår du det? Jeg er nødt til at tro på, det ikke er sådan. Dagmar pun memberi minuman agar Caroline tertidur dan tak sadarkan diri. Meskipun dia tahu kebenarannya, tapi Caroline belum berani melapor kepada polisi. Ditambah kondisi dia saat itu sedang sakit dan dirawat oleh Dagmar. Vi skal snart tilbage til hverdagen. Caroline menanyakan tentang siapa sebenarnya Dagmar di masa lalu. Dagmar pun lantas bercerita, dulu saat pertama kali melahirkan, tidak ada yang membantu dirinya.
Dia menggigit tali pusarnya sendiri. 5 dari anaknya telah meninggal karena tidak mendapat pertolongan. Tidak dijelaskan secara rinci siapa suami Dagmar. Yang jelas, 5 anaknya yang telah meninggal dari bapak yang berbeda-beda. Mereka tidak mau bertanggung jawab. Itulah alasan kenapa dia sangat membenci bayi. Din første gang jeg er født. Ingen over med tænderne. Alle 5. Alle de andre var dødfødte. Beberapa hari kemudian, ada seorang wanita muda yang datang dari desa untuk memberikan anaknya yang masih bayi kepada Dagmar agar dicarikan orang tua asuh. Wanita desa itu mengetahui tempat Dagmar dari sahabatnya Caroline, yaitu Frida. Frida yang juga ikut mengantarkannya menanyakan kepada Dagmar apakah Caroline bekerja di sini. Namun Dagmar menjawab bahwa Caroline tidak bekerja lagi di sini. Caroline yang mengetahui sahabatnya datang pun bingung harus berbuat apa. Setelah tamunya pergi, Dagmar mendatangi kamar Caroline sambil membawa bayi. Dia menyuruh Caroline untuk menghabisi bayi tersebut, namun Caroline menolak. Dagmar terus memaksa, dan Caroline tetap menolaknya, hingga Dagmar sendirilah yang menghabisi bayi malang itu. Pantas saja Erena pernah melakukan hal yang sama. Ternyata dia mencontoh kelakuan ibunya. Beberapa jam kemudian, wanita desa itu datang kembali. Dia mengurungkan niat untuk memberikan anaknya agar dicarikan orang tua asuh. Tentu saja hal itu membuat Dagmar panik, karena anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Wanita itu mengancam, jika Dagmar tidak memberikan anaknya, maka dia akan melapor kepada polisi. Dagmar semakin panik. Dia menyembunyikan barang bukti berupa tulang belulang korbannya. Khawatir jika dirinya ikut terlibat, Caroline berniat kabur dengan cara melompat. Tak berselang lama, para polisi pun tiba di kediaman Dagmar setelah Caroline melompat. Dagmar bingung harus bagaimana menyikapinya. Mereka membawa Dagmar ke kantor polisi guna diinterogasi. Caroline yang tersadar kemudian pergi dari sana menemui mantan suaminya, yaitu Peter, yang sekarang Peter bekerja di tempat sirkus. Peter membawanya masuk dan mengobati lukanya. Singkat cerita, setelah digeledah, para polisi menemukan buku catatan milik Dagmar di rumahnya. Di dalam buku catatan itu tertulis bahwa Dagmar telah menampung 35 bayi. Seluruh warga Copenhagen saat itu sangat murka. Mereka mengutuk keras perbuatan Dagmar yang telah menghabisi anak-anak tak berdosa. Namun di dalam persidangan, Dagmar mengaku hanya menghabisi 16 bayi, dan dia tidak dibantu oleh siapapun. Jadi tidak ada yang tahu masalah ini. Kasus ini menimbulkan kehebohan besar. Jaksa ingin dia dihukum karena pembunuhan berencana. Dan terungkap fakta bahwa ternyata Erena bukanlah anak kandung Dagmar, melainkan anak asuh yang ia adopsi dari orang lain. Tidak diketahui pasti kenapa Dagmar membiarkan Erena masih tetap hidup. Dagmar dinyatakan bersalah atas kasus penghilangan nyawa 9 orang. Meski dia sempat mengaku menghabisi 16 orang, tapi bukti-bukti tidak cukup kuat. Para polisi meyakini bahwa korbannya lebih dari 35 orang, dan dia dijatuhi hukuman mati. Setelah berkuasanya Christian Ek, raja dari Denmark, hukuman mati dihapuskan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dagmar pun diampuni, menyusul rekomendasi rapat kabinet sebulan kemudian. Syaratnya dia tidak boleh dibebaskan dan tidak boleh mendapat kelonggaran dalam peraturan. Dagmar meninggal di dalam penjara pada tahun 1929 di usianya yang ke-43 tahun. Akhir kisah, kita diperlihatkan dengan Caroline yang tengah menjenguk Erena di panti asuhan.